Kalau kita lagi bayangin ya menu berbuka puasa nanti kayaknya masih lama tapi nggak ada salahnya. Kalau saya pemirsa di rumah itu kan memang kudu jaga badan ya, apalagi ya tau lah hostnya update cantik tuh, wah semuanya cantik ya kecuali saya ganteng gitu kan. Jadi sebagai cowok the one and only ya, aduh tuh kayak terintimidasi gitu, mau makan banyak takut gendut, ntar kalah saing sama Alia, mau makan banyak takut badannya melar, ntar nggak secantik badannya kayak berlian, maksudnya kan kecil gitu ya. Saya itu kayak merasa agak gimana gitu kan ya untuk menjadi sebuah presenter di program yang satu ini gitu kan ya, apalagi semuanya wanita gitu. Nah, tapi bagi saya itu jaga pola makan itu penting dan bukan berarti ketika Anda menjaga pola makan Anda nggak bisa makan enak. Bisa. Caranya itu hitung kalori. Kalau saya kebutuhan kalorinya itu kan biasanya untuk cowok yang suka olahraga kayak saya itu sekitar 2000-an. Tapi saya itu makannya sekitar 1300 maksimal 1500. Jadi saya selalu membakar defisit ya 500 kalori. Makanya badan tuh pasti turun dan kayak sekarang gitu kan. Cuma karena lightingnya aja deket sama wajah saya jadi kayaknya puyeh gitu ya. Pektai kalau orang bilang. Tapi yang jelas kalau Anda pengen makan enak, Anda bisa coba yang namanya kuliner Timur Tengah. Ini juga ada beberapa ya restoran di kota Surabaya yang ada nasi biryani, ada shawarma dan terkenal dengan daging kambingnya yang enak. Kalau Anda pengen coba kuliner Timur Tengah dipadukan sama kuliner Italiano, Italia pizza. Timur Tengah kaya akan bumbunya. Apa jadinya kalau ternyata ada pizza dan ini berasal dari Timur Tengah? Pernah dengar nggak? Kalau nggak pernah dengar, kita bikin yuk sama-sama. Siapa tahu bisa buat Anda nanti buka puasa. Ya, jadi ini adalah mini box hampers. Ini hampers yang berisi 6 item mix dari Middle Eastern food and dessert kita. Yang pertama ini adalah baklava cheesecake, Greek Turkish dessert. Dalamnya cheesecake, luarnya di wrap dengan filo pastry atau baklava. Kemudian yang kedua yaitu Egyptian dessert, yaitu lotus biscoff basbousa, basbousa kelapa yang dilapisi dengan lotus spread. Kemudian yang ketiga ini disajikan hangat, yaitu Egyptian umali. Perbedaan dengan umali yang lain yaitu menggunakan palmier biscuit dan juga ada creamy kistah atau mascarpone di tengahnya. Ada nuts di sini, almond dan juga pistachio. Untuk yang ini best seller biasanya ini adalah Saudia's dessert, wajib ada setiap Ramadan dan juga Eid. Ini yaitu atasnya puding karamel, bawahnya coklat atau mocha sponge cake. Kemudian ini adalah Turkish dessert, Nutella baklava. Dan yang terakhir banoffee pie, banana toffee karamel yang dilapisi dengan creamy whipped cheese dan juga milk chocolate compound. Well, itu tadi ada kuliner hampers yang bisa dicoba. Nah, tidak ingin makan makanan yang berat? Ingin mencoba kuliner baru? Coba rasakan menu yang satu ini. Jika kita biasa mengenal makanan utama hidangan Timur Tengah, nah dessert yang satu ini dijamin bisa menggoyang lidah. Dessert buatan perempuan satu ini bisa menjadi alternatif untuk hadiah atau teman minum teh. Ada beragam menu dessert dari berbagai negara Timur Tengah, di antaranya kunafe nabosia, Egyptian omali, basbousa bilkista, Nutella baklava, baklava cheesecake, serta kudrat kadir. Mulanya, Firza sang owner membuat menu baklava cheesecake karena penerimaan masyarakat positif. Alhasil perempuan yang pernah tinggal di Saudi Arabia selama 4 tahun tersebut mengembangkan kreasinya untuk membuat menu baru. Pastinya Firza telah menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia, khususnya di rasa manis yang biasa ada pada kudapan Timur Tengah agar tidak enek. Disebutkan Firza, jika saat ini yang menjadi bestseller adalah basbousa bilkista. Biasanya pelanggan membeli dessert asal Mesir ini untuk dijadikan hampers. Basbousa bilkista merupakan kudapan jenis sponge cake kelapa berbahan tepung gandum dengan layer mascarpone cheese di tengahnya. Ditambahkan dirinya jika dessert Timur Tengah mempunyai ciri khas dengan sentuhan madu karena bahan dari kudapan ini sendiri cenderung kering.
Ya, jadi basically kita sedang menawarkan menu-menu otentik Middle East, food and dessert. Nah, untuk yang di sini yaitu adalah Middle Eastern dessert dari beberapa negara sebenarnya sih di Arab, yaitu dari Mesir, dari Saudi, dari Turki, seperti itu. Ini kita ada best seller yaitu basbousa bilkista. Ini biasanya sering banget di order untuk hantaran hampers, gift, ideas untuk hampers ya, kasih hadiah kayak gitu, karena ada fresh flowersnya. Basically sebenarnya kan aku sering banget ke restoran Arab juga kan, dan juga living di Saudi sebelumnya. Saya rasa di Indonesia sekarang menu makanan Arab terlalu monoton ya. Basicnya kemana? Paling kebab ya kan, habis itu makanan-makanan asin aja kayak sambosa, nasi kayak gitu kan. Tapi tidak ada yang mengusung menu-menu otentik Middle Eastern dessertnya. Sebenarnya banyak banget macam-macam Middle East dessert gitu kan. Mungkin salah satu kesulitannya yaitu kadar manis, karena pasti pemikirannya makanan Arab makanan penutup pasti manis seperti itu, atau yang terkenal cuma Ali kayak gitu kan. Jadi saya terinspirasi untuk kenapa nggak coba gitu menu lain, saya usung, saya bawa ke Surabaya seperti itu. Ciri khas dari sebenarnya sih baklava cheesecake ya, yang pertama kali kita usung dan diterima karena cheesecake kami tidak terlalu manis, dan karena resepnya dari Greek atau dari Yunani, jadi kita menggunakan Greek yogurt, soft ya, dan juga sour cream seperti itu. Nah, dibungkus dengan uniknya baklava, itu kan baklava kan gurih dengan ada sedikit taburan atau tambahan coatingnya sugar honey syrup, jadi rasanya tuh pas kayak gitu. Awal-awal saya berhasil juga masukkan ke beberapa kedai kopi di Surabaya, itu yang diterima yang pertama. Iya, memang bahannya pertama kali penyesuaian susah banget, karena kan maksudnya saya nggak bisa ambil semua dari Arab seperti itu kan. Tapi pelan-pelan saya bisa menyesuaikan dengan bahan-bahan di sini, dan juga terutama tingkat level sugar acceptance-nya diterima sama orang Indonesia. Dengan cara apa? Saya mencoba research, yaitu melalui saya masuk kafe-kafe, saya coba tanya satu para customer, owner dari pemilik kafe tadi. Dari situ saya bisa belajar tolak ukur manis untuk resep saya. Iya, untuk basbousa bilkista ini tuh sebenarnya dia basicnya sponge cake ya, sponge cake kelapa seperti itu. Yang jadi khas atau uniknya itu adalah dia ada layer mascarpone di tengah-tengahnya. Nah, mascarpone ini itu bahasa Arabnya kista, dimana dia itu cheese tapi rasanya tuh nggak enak. Dia mengimbangi rasa manis dari cake-nya sendiri. Cake-nya ini manisnya karena di-coat dengan sugar honey syrup di bagian atasnya, sehingga warnanya sedikit lebih berkilau. Ini karena ada honey syrupnya di atasnya. Setiap kue-kue Arab ketika sudah matang dari oven, kondisi panas, harus langsung dikasih dengan sugar honey syrup, atau kalau enggak nanti dia nggak bisa dibuka dari loyangnya. Harapan saya sebenarnya setelah saya 2 tahun struggle online ya, sekarang saya buka offline, saya harap saya bisa memperkenalkan lebih banyak lagi indigenous ya, dari menu-menu Middle Eastern food and dessert, nggak monoton kayak gitu. Harapan saya pertama, yang kedua juga bisa diterima. Konsep saya yaitu konsep simple hampers gift, jadi kita memberikan hadiah untuk siapa saja, semua kalangan bisa terima dengan harga yang wajar. Itu sih harapan saya sebenarnya. 2 tahun menggeluti bisnis kuliner Arabian, pada awalnya perempuan kelahiran 28 Oktober ini memperkenalkannya secara online. Kemudian ia juga mengirimkan ke kafe-kafe. Respon yang semakin baik, pada akhirnya Firza memberanikan diri untuk membuka kedai bakery sendiri yang terletak di Jalan Gayung Sari. Firza berharap lewat dessert buatannya ini, kudapan khas Timur Tengah semakin dikenal dan diterima di masyarakat.